kemudian yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Nah, kita saudara-saudara sekalian, Partai Kebangkitan Nusantara, kader-kadernya, pengurus-pengurusnya harus mencegah agar Indonesia tidak terjerembab ke dalam lubang involusi demokrasi. Kita harus berjuang keras agar Indonesia yang sejak tahun 98 melakukan reformasi terus maju berkembang, dan yang terbangun adalah demokrasi yang produktif, demokrasi yang berfungsi dengan baik, demokrasi yang fungsional, demokrasi yang berjalan secara substantif, bukan demokrasi sampul, bukan demokrasi hanya kemasan, tetapi demokrasi yang sampulnya dan isinya betul-betul praktek-praktek demokrasi yang mendorong harkat dan martabat rakyat, bukan hanya politik, tetapi juga sosial dan ekonomi. Itu pertanyaan dasar sekarang. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan rakyat terhadap itu? Tentu dengan bahasa rakyat. Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh rakyat di masing-masing daerah. Kalau pemilu nanti, wilayah pertandingannya bernama dapil, daerah pemilihan. Dapil nasional, dapil provinsi, dapil kabupaten kota. Karena saudara-saudara sekalian adalah caleg-caleg yang tangguh. Saya yang belum boleh nyalek. Nanti karena ada putusan yang saya belum boleh nyalek, putusan yang sungguh-sungguh zalim, putusan yang sungguh-sungguh tidak berdasar, tetapi tidak apa-apa, itu sudah menjadi bagian dari perjalanan saya, dan saudara-saudara sekalian sudah tahu persis tentang itu. Dan ini juga harus menjadi bagian dari perjuangan kita. Saya hanya ingin mengatakan, suatu hari Partai Kebangkitan Nusantara dipercaya menjadi pemimpin negeri ini, maka pemimpin yang dihasilkan oleh Partai Kebangkitan Nusantara harus menjauhi sikap dan sifat yang zalim. Tidak boleh menggunakan dan memperalat kekuasaannya dan kewenangannya untuk mencelakai pihak lain, untuk menindas pihak lain, untuk menyingkirkan pihak lain, untuk mempersekusi pihak lain. Karena fungsi kekuasaan bukan itu. Fungsi kekuasaan dan kewenangan adalah menggerakkan energi untuk perbaikan. Andaikan Pak Pasek misalnya, Pak Laks misalnya, Pak Mirwan misalnya, Pak Ferdinand misalnya, Pak Sri Mulyono misalnya, dan semuanya saja, jika dipercaya menjadi pemimpin, saya berharap jangan pernah pidato dari Jeddah. Misalnya, karena itu bukan pidato, itu ekspresi kezaliman. Contoh. Jadi pemimpin harus setia pada tugasnya. Kompetisi, karena pemimpin itu adalah produk dari kompetisi, biasa kompetisi itu. Kalah, menang, biasa. Tarung keras, bahkan kasar, boleh. Tapi nggak boleh ngamuan, apalagi dari belakang, tidak boleh. Harus fair, jujur, kesatria. Contoh ini, contoh.
Misalnya ini contoh yang level sederhana, musda misalnya, musda ya. Misal, ya kan? Kemudian pertandingannya keras, kemudian ada yang kalah ya hormati, memang kalah. Kalau mau tanding 5 tahun lagi, musda yang akan datang lagi. Jangan misalnya bisik-bisik kepada aparat hukum di daerah, tolong dong itu misalnya. Contoh. Karena kita ingin membangun tradisi yang baik, tradisi politik, tradisi hukum, tradisi pergaulan sosial yang baik. Pergaulan sosial yang baik itu akan menjadi perekat di dalam kemajemukan kita. Kalau tradisi sosialnya tidak baik, jangan harapkan Indonesia yang majemuk itu akan terekat terjahit dengan baik. Kalaupun terekat terjahit itu hanya tipis-tipis di atas saja, tetapi di bawah itu seperti bara api dan sewaktu-waktu bisa meledak, bisa membakar keadaan. Itu yang tidak boleh terjadi. Nah, tugas kita Partai Kebangkitan Nusantara dengan seluruh kadernya adalah menjaga, merawat keindonesiaan itu, kenusantaraan itu dengan semangat seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, di bagian akhir dari ucapan pembuka saya sebagai Ketua Umum hari ini, saya ingin menyampaikan pada saudara-saudara sekalian bahwa politik yang tertinggi itu adalah kemakmuran rakyat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.